Assalamualaikum. Kami dari Duos Abang, channel kita yang paling wow. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah nih Bang De. Iya, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Ya, Bang. benar. Ya kan? Yang patut disembah itu hanya Allah, Bang. Iya. Betul. Nah, kita semakin hari semakin fresh, Ya. semakin lebih energik, Bang. Lebih semangat, Lebih ikhlas, ya kan, Bang? lebih ikhlas dalam memberikan konten-konten yang Betul. edukasi untuk para sahabat Duos Abang. Betul. Nah, kita selalu berusaha berdakwah ya, Iya, benar. untuk semua sahabat Duos Abang. Jadi tentang konten-konten kita ruqyah ini biar semua dari Sabang sampai Merauke Ya. jadi tahu tentang arti tentang ruqyah ini apa sih, ya kan? Ya. Kita masih pembahasan tentang yang kemarin, Bang Ya, Dul. yang tentang dari yang kemarin tuh dari mana datangnya setan. Betul. Yang pertama kan dari marah, Bang. Marah, Kemarin. betul. Yang kedua dari Cinta dunia. cinta dunia. Nah, Ya. sekarang yang ketiga sebelum ke situ kita Ya. tanya dulu sama Ustaznya. Tanya Ustadznya. Kabar dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Hadir. Itu slogan Duos Abang, Ustadz Iya, ya. hadir. Selalu membuat semangat. Iya. Ya. Hoyer. Hoyer. Insyaallah. Ustadz Agung. Ya. Ya. Nih, kita masih pembahasan yang kemarin, Ustadz, Ya. tentang Dari mana datangnya setan? dari mana datangnya setan. Ya. Kira-kira setan masuk dari mana? Nah, ini Dari soal marah kita akan itu ya. bahas. Iya. Nah, untuk kelanjutan pembelajaran yang kemarin ya, Ya. kira-kira sekarang kita apa nih, Ustadz, yang mau dibahas? Insya Allah kita bahas kikir nih, Bang. Mau kikir. Ini perlu kita bahas. Kenapa? Supaya kita tahu, Bang. Jangan sampai kita punya harta tapi nggak dia infakkan, Bang. Betul. Pelit, Bang. Pelit. Udah pelit. Apa lagi? Kalau bahasa kita? Pelit, Medit, koret. Ya, Ya hidup Allah. lagi. Betul. Jangan sampai begitu ya, Bang. Pelit, medit, koret, Nah. hidup lagi. Hidup lagi. Karena nanti ada ancaman, Bang, ketika kita kikir sama manusia, Bang. Tapi itu masih salah satu dalam ruqyah, Ustadz ya. Nah, Ya. makanya salah satu penyakit hati yaitu bakhil, Bang, yang disebut kikir. Jadi kikir itu bahasa Indonesia ya, Bang ya. Bakhilnya itu bahasa Arabnya, Bang. Iya. Nggak apa-apa, Ustadz, langsung dimulai aja ya. Mulai aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas kikir, Bang. Kikir. Tema yang insya Allah bagus dan insya Allah nanti kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, Bang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, setan itu menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, Bang. Supaya apa? Kita nggak mau berbuat baik, Bang. Makanya kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 268, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Maksudnya apa? Kikir, Bang. Ternyata di dalam Al-Quran ini kikir itu termasuk kejahatan, Bang. Dalam arti ketika dia punya uang tapi nggak mau nginfakin, disimpan aja uangnya, itu yang disebut kejahatan. Berarti itu Bantu, Bang. salah satu dari tipu daya setan juga apa? Benar. Salah satu supaya kita nggak bisa berbuat baik, Bang. Baik. Iya, iya. Benar. Makanya dilanjutkan dalam ayatnya, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Sesungguhnya sebenarnya ketika kita menginfakkan harta kita, kata Rasulullah, bal yazdad, semakin bertambah, semakin bertambah, Bang. Dalam hitungan logika kita, ketika kita menginfakkan harta kita berkurang, Bang. Tapi kata Rasulullah, malah bertambah. Itulah bedanya logika sama iman, Bang. Beda nggak, Bang? Beda banget. Iya. Secara logika duit kita habis, Bang. Iya. Tapi kalau dalam keimanan yang pernah diajarin Rasulullah dan Allahnya,
malah makin bertambah. Hitungannya kalau kita menginfakkan 100.000, kalau logikanya hilang tuh bang. Besok lagi kita infak 100.000, besoknya lagi infak 100.000, hilang tuh bang. Iya. Seminggu berapa bang? 700.000 bang. Iya. Tapi kalau kita benar-benar mengimankan bahwa ketika infak nggak kikir kita bang, itu nanti Allah kali lipatkan. Yang paling sedikit adalah 10 kebaikan bang. Setiap kita melakukan kebaikan, itu kira-kira berapa kali lipat bang? Iya. Infakin 100 dikali 10 bang, berapa bang kira-kira? 100.000. 100 kali 10, jadi berapa bang? 100.000 kali 10 berapa bang? Berapa dulu? 100.000 kali 10 bang? Iya, sejuta. Sejuta bang. Iya. Masya Allah, kalau untungnya 900.000. Iya. Ya. kalau kita iman kita bang, kalau kita yakin, Iya. dan jangan sampai kita meyakini bahwa rezeki itu harta aja bang. Iya. Bisa jadi ketika kita menginfakkan harta kita, nanti Allah berikan kesehatan seharga 900.000. Masya Allah. Bener. Mantap nggak bang? Berarti rezeki itu bukan cuma duit Doang. doang. Iya. Iya. Sehat. Kesehatan. Abang uang banyak, Iya. ada 5 miliar, Iya. tapi Amin, abang amin, sakit amin. kanker bang, Amin. Balik. tapi sakit jantung bang. Kami cuma baik. Mendingan sederhana tapi sehat, Ya. punya rumah, mobil, dan Masya Allah, cukup ya bang? cukup. Cukup beli motor, cukup beli rumah. Itu semuanya cukup bang. Intinya gitu bang. Iya itu cukup. Istri satu. Nah, Satu. Satu di Bandung, satu di Jawa Timur. Masya Allah. Nah ini mah yang tanda ya. Itu dana. Tapi niat doang. Ada bang niatnya bang. Sunnah ya. Gimana Ustaz? Allah Akbar. Iya. Gitu bang, jangan sampai kita kikir bang. Soalnya nanti Allah akan memberikan balasannya bang. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala balasannya? Dalam surat Ali Imran ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah di surat Ali Imran ayat 180? Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, yang menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Iya. Jadi seakan-akan ketika dia nggak mau menginfakkan hartanya, disimpan aja hartanya itu baik bang. Ternyata kata Allah itu bukan baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bakal bakhil itu lebih buruk bang bagi mereka kata Allah. Iya. Bukan kebaikan bang. Kebaikan. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan kikir itu bisa jadi buruk bagi mereka. Apa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak bang. Nanti abang punya harta cuma disimpan aja, dikalungin bang nanti. Semua hartanya. Berapa banyak tuh harta yang Berat. dikalungin bang? Maka kata Allah nanti, Mat, silakan apa yang kamu pendam, Tapi kan- apa yang kamu simpen. Hartanya itu bakal minta pertanggungjawaban ya. Benar bang. Ibaratnya kalau kita ke Indomaret tau bang, Tahu. abang beli kopi, abang beli ciki, abang beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Diperiksanya lama nggak bang? Lama. Bagaimana nanti di Yaumul Mizan bang? Allahu Akbar. Tapi kalau orang yang nggak beli di Indomaret, dia cuma numpang lewat bang. Itulah Itu nggak ketika ditanya. dia orang miskin, tapi dia benar-benar ikhlas dengan kemiskinannya. Itu masya Allah surga baginya bang. Dan dia ridho gitu bang. Abang nggak beli apa-apa di Indomaret bang. Tiba-tiba kasirnya manggil abang nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Orang Tapi nggak beli kalau apa-apa. misalnya ke Indomaret cuma ngadem dong gimana? Itu beda lagi nih ya. Iya. Oh. Gitu bang. Nanti di hari kiamat kalau kita banyak uangnya, itu nanti akan ditanya bang. Dari mana uangnya, datang dari mana uangnya, dan dikemanain uangnya tuh bang. Nah itu akan ditanya nanti. Nanti akan ditanya bang. Allah. Makanya nanti kata Rasulullah, kita nih kaki kita nggak akan bergeser sebelum nanti ditanya sama Allah bang. Dari mana datang harta itu dan kemana harta itu kita infakkan bang. Satu orang aja di Yaumul Hisab ya. Iya. Itu lama ya pertanyaannya. Gimana berjuta orang ya? Ribuan bang dari Nabi Miliaran Adam sampai ya? sekarang bang. Iya. Ya Allah. Makanya kalau bisa, kalau punya uang jangan sampai pelit bang. Iya. Pelit ya bang ya. Bakhil. Bakhil.
bin Koret. Itu mah udah kebangetan ya. Iya, udah parah banget bang. Ya Allah, yang lebih parah lagi dia punya uang, dicatat tuh bang. Hari ini saya udah baik sama orang, gitu dicatat bang. Emang ada gitu? Ada yang kayak gitu. Masya Allah. Koret. Iya. Sampai segitunya bang. Ya Allah. Tapi kalau untuk orang-orang yang kikir itu Ustaz, di dunia itu ada hukumannya nggak Ustaz? Iya, pasti ada di akhiratnya ada, apalagi di dunia bang. Iya. Nanti Dunianya tuh apa? biasanya kalau misalnya dia bakhil, ya dia nggak mau bantu tetangga. Nanti kalau dia kenapa-napa, tetangganya diem aja bang. Oh, Bener nggak, Bang? pembalasannya ya. Iya benar. Dia bakhil nih sama tetangganya lagi butuh, dia nggak mau ngasih. Nanti kalau tiba-tiba dia sakit atau apa, kata tetangganya, biarin aja, dia nggak mau bantu saya. Oh iya benar. Ya, kemalingan, udah nggak apa-apa, maling ambil aja uangnya. Gitu, bener nggak bang? Malah dibantu ya. Iya, udah silakan maling ambil aja uang. Kemarin dia nggak ngasih saya duit gitu. Makanya kalau punya harta harus diinfakin bang. Iya, iya. Jangan bakhil. Jangan sampai nanti harta-harta kita malah dikalungin tuh bang, nggak bermanfaat bang. Makanya kata Allah nanti di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya bang. Semakin banyak harta yang nggak diinfakkan, Wah, semakin dia jangan nuntut ya. ya Allah, itu mah nggak bisa dibayangkan bang. Iya. Karena dunia itu, karena akhirat itu, surga itu, neraka itu nggak bisa dibayangin bang. Bisa berkali-kali lipat bang. Nauzubillah min zalik bang. Lanjut lagi nih bang. Lanjut Ustaz. Dan ini Allah memberikan bagi orang yang suka menginfakkan hartanya pada subuh hari bang, pada pagi hari. Sedekah subuh. Iya benar bang. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika subuh hari bang. Ketika kita mau subuh, mau melakukan sholat subuh ke masjid, infak dulu bang. Makanya dalam hadis itu nanti malaikat akan apa? Nih dalam hadisnya. Setiap hari ketika manusia berpagi-pagi di dalamnya, ada dua malaikat yang turun bersamanya bang. Yang satu berkata malaikatnya, ya Allah, berikanlah ganti bagi yang menginfakkan hartanya pada pagi hari bang. Iya. Yang satunya lagi berkata malaikatnya, ya Allah, berikanlah kehilangan bagi orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Bakhil maksudnya bang. Jadi ada dua malaikat bang. Dia minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah orang yang menginfakkan pada subuh hari. Yang satunya lagi malaikatnya bilang, ya Allah, buat hartanya itu hancur, nggak berkah, hilangkan ya Allah. Kenapa? Dia pelit bang. Tuh sampai malaikat aja kesel nggak bang? Benar-benar. Padahal dia punya uang tapi nggak mau infakin. Tuh, nauzubillah min zalik tuh bang. Makanya ketika kita subuh hari, kalau bisa, kalau punya uang 1.000 masukin kotak amal, 2.000 masukin kotak amal. Berapapun yang kita punya, maka insya Allah akan Allah balas bang. Minimal 10 kebaikan bang. Atau bisa berlipat-lipat, bisa 700 kali lipat, atau bisa lebih daripada itu bang. Iya. Makanya Masya Allah kan bang. Bahkan bisa apa? Tanpa batas bang. Bisa menyembuhkan orang sakit juga. Wah, benar, benar. Makanya kata Rasulullah SAW, dawu marodakum bis sodako bang. Sembuhilah penyakit-penyakit kalian dengan sodako bang. Dengan kita melakukan kebaikan, dengan kita sodako, menginfakkan harta kita, itu dapat menyembuhkan bang. Masya Allah. Makanya ini Masya Allah. Ketika Allah dan Rasulnya menyuruh kebaikan, kita nggak pernah sedih, nggak pernah takut, pasti Allah akan bantu bang. Tapi kalau kita meninggalkan Allah dan Rasulnya, walaupun salah satunya kita ngerasa senang atau ibaratnya bahagia, tapi itu cuma semu bang. Tapi akhirnya nanti apa? Nanti sengsara di akhirnya. Gitu. Nauzubillah min dzalik bang. Ada yang mau dibahas lagi Ustaz? Gitu. Nah, ini bagus nih bang. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara nih bang. Apa tuh Ustaz? Yang pertama, seseorang yang dikaruniai Allah Al-Quran lalu ia mengamalkan dan membacanya. Masya Allah. Jadi kalau abang nih semuanya, sahabat dos abang ngelihat ada orang yang baca Qurannya bagus, hafalan Qurannya bagus, dan dia mengamalkan isi Al-Quran setiap pagi dan sore sampai malam bang, itu harus iri bang kayak gitu. Namanya disebut ghibthah. Boleh tuh iri dalam hal itu. Boleh. Yang kedua apa? Nah ini nih, dia punya harta, dia selalu menginfakkan, nggak kikir, dan selalu menginfakkan hartanya pagi dan siang dan sore bang. Masya Allah nggak bang? Masya Allah. Ini boleh iri kayak gini bang.
Tapi kalau misalnya kita iri saudara kita atau tetangga kita punya mobil, kemudian kita bilang biar rasa, mudah-mudahan mobilnya hilang, nah itu nggak boleh bang. Tuh nggak boleh kayak gitu, iri kayak gitu bang. Kita bahasanya niatin supaya nanti ya dicuri sama maling, nggak boleh bang. Iri dan gitu nggak boleh bang. Iya, begitu bang. Makanya di dalam Al-Quran, dalam hadis itu seperti itu bang, dikasih tahu ya bang. Jadi nggak apa-apa iri, kecuali dua ini bang. Pertama, orang yang selalu mengamalkan isi kandungan Al-Quran dari pagi, siang, sore, malam. Terus ada orang yang selalu menginfakkan hartanya pagi, siang, sore, malam bang. Masya Allah, itu bang. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi benar-benar supaya kita tahu bang, apa balasannya orang yang kikir dan apa balasannya orang yang selalu benar-benar mendemarkan hartanya bang. Gitu. Ini bukan kita menggurui atau mengajari ya. Tapi kan ini kita belajar bareng-bareng lah. Saling belajar betul, lah. Sama-sama belajar kan. Kita masih belajar lah. Iya betul. Insya Allah dengan apa yang kita pelajarin hari ini juga bermanfaat untuk sahabat dosa abang. Iya, arti tentang kikir ini loh bang, bagus. Iya. Jadi intisari dari pembelajaran ini tuh gimana caranya kita harus saling berbagi, walaupun sedikit, ya kan gitu. Jangan sampai kita kikir, karena kikir itu benar-benar azab Allah sangat pedih. Benar. Jadi bahasanya itu ketika kita menginfakkan hartanya, udah nggak usah dipikirin, pasti nanti Allah balas. Iya. Walaupun sedikit atau banyak kan, itu. Tapi hati-hati ketika kita punya uang kita kikir. Iya. Azab Allah akan pedih nanti. Auzubillah min dzalik. Sahabat dosa bang. Itu pembelajaran dari Ustadz Agung, ya kan, tentang konten yang kemarin. Dari mana datangnya setan? Dari mana datangnya setan? Ini salah satu caranya bang ya. Setan dari kikir ya Ustadz. Iya, dari kikir. Setan menakut-nakuti kita supaya kita nggak berinfak. Menakut-nakuti kita ketika menginfakkan hartanya, kita takut miskin bang. Takut susah ya kan. Bener. Iya. Makanya kalau punya uang, infakin 1.000, 2.000, 3.000 gitu. Bahkan bikin was-was ya Ustadz ke dalam bersedekah gitu ya Ustadz. Iya. Deg-degan lah, masukin kotak amal, aduh nanti saya gimana berat lah ya. Iya. Berat, kalau 2.000. Padahal cuma 2.000 doang ya bang, pusing ya. Kita beli jus semua, tapi nggak mikir-mikir ya. Ya, beli barang yang lain lah ya istilahnya. Beli yang lain, handphone aja kita nggak mikir ya bang. Betul. Mau online apa pun cetak. Iya. Masa cuma infak 5.000 nggak bisa ya? Jadi semua sahabat dosa bang, ini pelajaran yang bagus banget ini yang buat kita pelajari semua. Arti dari kikir ini kita harus berbagi walaupun itu sedikit. Berbagi itu nggak harus banyak ya bang ya. Pokoknya sahabat dosa abang, kita mau ingetin juga nih, kalau emang ada yang mau rukyah bang. Iya, kalau ada yang mau rukyah, ada keluhan-keluhan, silakan komentar di bawah ini. Iya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silakan juga komentar di bawah ini atau DM di Instagram Dos Abang, ya kan. Nanti kita rekomendasi oleh Ustadz Agungnya. Terima kasih juga buat semua sahabat Dos Abang. Yang sudah subscriber dari Sabang sampai Merauke. Dari Merauke sampai Sabang. Ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir.